pagi, selamat siang, selamat malam, sahabat Hendrik Hunting semuanya. Di kesempatan pada hari ini merupakan hari spesial secara khusus untuk kita di sini, kita orang Dayak, ya. Di tempat saya ini sedang merayakan yang namanya kita sebut dengan gawai, ya. Jadi di Kalimantan ini, khususnya orang Kalimantan Barat, di tempat kita itu ada satu tradisi yang sampai sekarang masih kita teruskan, ya. Dari zaman nenek moyang kita ada satu tradisi setelah panen, ya. Setelah panen, mulai dari kita membuat ladang, proses awalnya sampai akhirnya kita menanam padi, lalu kita sampai pada akhir panen, ya, di bulan April Mei ini, ya. Jadi sudah selesai proses panennya, proses membuat ladangnya sudah selesai, jadi sudah menikmati hasilnya. Jadi ada satu tradisi yang masih kita pegang sampai saat ini dan kita jalankan, yaitu kita sebut dengan tradisi gawai, dimana kita berterima kasih, mengucap syukur untuk 1 tahun setelah membuat ladang semuanya dapat berjalan dengan baik. Ucapan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita membuat tradisi yaitu gawai, dimana dalam gawai itu sendiri ada proses yang namanya kita berkunjung kepada sanak saudara kita, tetangga, sahabat semuanya. Dan kali ini saya dan keluarga berkesempatan untuk membuat atau memasak yang namanya beras ketan, tetapi kita menggunakan teknik tradisional sekali, ya. Dengan cara tradisional sekali, orang Dayak pasti sudah paham, sudah tahu caranya. Beras ketan yang sudah kita bersihkan, ya, kita akan masak menggunakan bambu, ya, bambu yang masih muda, dengan tujuan supaya ketika dibakar, jadi kita akan memasak menggunakan bara api, ya. Jadi kita akan simpan di atas bara api. Orang tua saya sedang menyiapkan api di belakang, ya. Nanti kita akan bakar di atas bara api, memasaknya. Jadi ini merupakan teknik tradisional sekali dan rasanya enak sekali. Orang Dayak pasti tahu. Orang Dayak mengatakan, kalau kita di sini mengatakan sebagai disebut sebagai pansuh, ya. Pansuh itu artinya dimasak di dalam bambu, ya, di atas bara api, atau sering juga orang mengatakan hampir sama dengan lemang, ya. Mungkin sahabat semua paham dengan apa yang saya katakan. Nah, di sini beras ketan kita campurkan dengan kelapa parut sedikit, lalu kita kasih dengan garam supaya rasanya enak nanti, ya. Nah, ini sudah diisi penuh semuanya, ya. Sudah diisi penuh dengan beras ketannya. Caranya adalah masukkan saja, tapi harus dibersihkan bambunya supaya tidak gatal ketika nanti mungkin kita pegang bambunya atau kita makan beras ketannya nanti hasilnya enak sekali, ya. Tetap ikuti saya proses cara membuatnya. Jadi ini saya masukkan beras ketannya ke dalam bambu. Tidak perlu sampai penuh supaya nanti ada ruang untuk kita mengisi air, dan nanti kita tutup dengan daun, ya. Kita tutup dengan daun, lalu kita simpan di atas bara api, ya. Oke, ini saya isi. Oke, jadi tidak harus full sampai ke atas supaya nanti ada ruang kita isi air dan kita tutup nanti, ya. Nah, ini sudah saya isi. Oke. Jadi tetap ikuti saya proses selanjutnya sampai kita nanti memasak di atas bara api, ya. Orang tua lagi siapkan api supaya nanti kita bisa bakar, ya. Mantap.
kita sedang menunggu proses untuk pembakaran kayu-kayu ini menjadi bara api ya. Jadi setelah menjadi bara api nanti baru kita akan susun bambu-bambunya nanti di atasnya ya. Nah itu akan memakan waktu kurang lebih 2-3 jam sampai beras ketannya itu matang ya. Jadi setelah beras ketannya matang dan siap untuk disantap baru kita angkat ya. Jadi tetap ikuti saya prosesnya pembuatannya, kita sedang menunggu apinya ya, nanti kita akan susun ya. Baik. Oke, jadi sekarang ini sedang proses memasukkan air ke dalam bambu. Jadi kita isi jangan sampai penuh ya, secukupnya saja. Setelah diisi air lalu kita tutup ya. Untuk penutupnya saja ini kita menggunakan daun ya, daun memang alami sekali ya. Oke, sekarang sampai kepada proses untuk kita memasak beras ketan yang dalam bambunya. Jadi apinya sudah mulai siap ya, nanti kita akan pasang. Nah, jadi bambunya akan disimpan di atas tempat yang sudah disiapkan ini ya. Oke, jadi ini proses untuk memasaknya. Oke, jadi inilah proses untuk memasaknya. Kita akan tunggu sampai dia matang. Nanti kita akan lihat setelah dia mendidih, kita akan putar balik lagi bambu supaya bagian atasnya nanti itu bisa matang juga ya. Jadi inilah proses, mungkin di tempat teman-teman semuanya mungkin ada yang sama seperti ini, tetapi kalau di tempat kita secara khusus orang Dayak beginilah cara memasaknya ya.